Diana Putri Rahayu dari kelas 6 Shift 2. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu uji asumsi klasik analisis regresi linear berganda. Nah, di sini itu ada analisis regresi linear berganda. Apa sih regresi linear berganda itu? Yaitu suatu model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Regresi ini dapat disebut juga multiple regression, atau dengan kata lain multiple ini berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Multiple regression ini adalah adanya lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat bagaimana pengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, selanjutnya itu ada regresi linear berganda digunakan di mana data penelitiannya itu bisa dalam bentuk data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan data primernya berasal dari pernyataan kuesioner. Nah, selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Apa sih uji asumsi klasik ini? Uji asumsi klasik itu syarat-syarat yang dimana harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sehingga dapat dijadikan sebagai alat penduga. Nah, regresi linear OLS ini merupakan sebuah model regresi linear yang metodenya itu kuadratnya terkecil atau ordinary least square. Nah, di sini tuh ada uji normalitas. Uji normalitas itu uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data, melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji ini menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot agar dapat membantu peneliti menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Uji ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan uji grafik dan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Apa itu uji heteroskedastisitas? Yaitu uji yang dimana dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila hasil uji heteros ini ditemukan ketidaksamaan variabel dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalannya. Nah, uji heteros ini bisa dilakukan dengan cara antara lain yang pertama itu bisa dengan uji Gleiser, dan yang kedua itu dengan uji Spearman, yang ketiga uji Park, dan yang keempat itu dengan uji scatterplot. Nah, apa sih uji multikolinearitas itu? Yaitu sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Uji ini menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitiannya. Lalu di sini uji multikolinearitas itu dapat menghasilkan output, yaitu percent correlation dan VIP dan tolerance. Nah, gimana sih cara membuatnya itu? Nah, pertama kita buka aplikasinya dulu. Nah, di sini. Lalu kita ke variabel view. Setelahnya di name ini kita klik X1, X2, X3, X4, dan di sini itu sesuai kalian ya. Kalian X-nya itu sampai berapa. Nah, di sini tabel itu kita ketik harga sesuai itu ya, data kalian. Nah, di sini itu kualitas, di sini itu sasaran, di sini itu layanannya. Nah, di measure ini kita klik scale. Nah, kita ubah scale-nya itu pada X aja ya, yang ini nggak usah. Setelahnya kita ke data view, lalu kita copy yang data X kita ini. Kita copy semua.
setelahnya kita balik lagi ke yang ini dan kita paste. Nah, udah muncul semua. Dan pertama itu kita klik analyze, lalu regression, kita klik linear. Nah, yang X ini kita masukkan ke independen, yang Y ini kita masukkan ke dependent. Statistiknya itu kita klik yang Boolean tree, kita continue. Nah, yang bagian plots-nya ini, yang Z ini kita masukkan ke X, yang stripe ini kita masukkan ke Y. Ini jangan sampai salah ya. Terus histogram dan normalnya itu kita checklist, kita continue. Bagian save-nya kita klik yang kita checklist yang unstandardized ini, terus lalu kita continue, lalu setelahnya kita OK. Nah, ini muncul semuanya. Nah, gimana sih kita cara ngelihat yang uji normalitas itu kan, ini uji asumsi itu dibagi menjadi 3, normalitas, multikorelitas, dan heteroskedastisitas itu. Nah, yang normalitas itu kita lihat dari sini nih, dari histogram, plot, dan Kolmogorov. Nah, kalau di sini itu kalau dia membentuk gunung seperti ini, berarti dia tidak normal karena dia di atas 0,05, berarti dia tidak normal. Berarti dia normal. Kalau di bawah berarti dia tidak normal. Dan p-plots-nya itu kalau dia mengikuti garis ini berarti dia normal. Nah, kan ini kan kelihatan. Nah, gimana sih kalau Kolmogorov-nya? Berarti kita uji lagi dengan analyze, kita klik non parametric test, kita klik legacy dialog, lalu kita ke yang one sample KS. Nah, yang dimasukkan ke variables itu yang ini aja nih, understand ini, lalu kita OK. Nah, kan ini muncul kan. Nah, di itu Kolmogorov-nya 0,001, berarti dia di bawah 0,005, berarti dia itu masuk ke Kolmogorov, uji Kolmogorov. Nah, selanjutnya kalau yang multi korelativitas itu kita lihat dari sini nih, dari VIP dan toleransinya. Kalau VIP-nya di bawah 10 berarti dia tidak VIP atau tidak multikorelitas. Kalau dia di atas berarti dia multikorelitas. Dan toleransinya itu kalau dia di bawah 0,1 berarti dia multikorelitas. Kalau misalnya di atas dia tidak multikorelitas. Dan sini kan dia di atas nih 0,4, 0,2, 0,2 dan 0,4. Berarti dia tidak multikorelitas. Nah, sedangkan yang uji heteros itu dari sini nih, dari scatter plotnya. Nah, dia kan menyebar nih dari 0. Ya, kalau misalnya dia menyebar gini berarti dia tidak heteros. Tapi kalau dia tidak menyebar berarti dia masuk ke uji heterosnya. Seperti itu. Sekian dari penjelasan video saya. Terima kasih bagi kalian yang telah mendengarkan dan telah melihat penjelasan dari saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya ucapkan permohonan maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.